Selamat sore ya, ini bukan orderan tapi review ya buat Toyota VNT Turbo H11 ya. Proyektor VNT Turbo kan menggunakan halogen H11 ya. Bawaan aslinya 55 watt. Nah, saya rekomendasi tipe Cree ini ya. Outputnya akan warna putih ya. Tapi kalau mau padat sekali juga nggak bisa ya, karena ciri-cirinya proyektor itu adalah spread. Spread itu artinya lebar ya, outputnya lebar. Sinar napaknya kalau mau tebel agak sulit. Kenapa? Karena kalau proyektor itu rata, cut off. Dia rapi, ada cut off-nya dan outputnya rata ya, sama rata dari kiri ke kanan ya. Kalau mau berbicara tebel, Anda pakai reflektor saja, pakai LED atau HID ya. Kalau pakai proyektor ciri-cirinya adalah merata outputnya ya, seperti itu. Jadi makanya kadang-kadang saya tidak merekomendasikan seperti mobil Anda misalnya Avanza upgrade ke proyektor. Tapi kalau Anda mau terang saja, Anda upgrade pasang LED, udah selesai, atau pakai HID selesai gitu ya, karena outputnya akan padat. Tapi memang cut off kalah bagus dengan yang pakai proyektor gitu ya. Oke, kita akan mereview ini buat VNT Turbo ya. Jangan lupa kalau masang ya, kakinya masukin dulu, kaki 3 puter searah jarum jam, mentok ya. Mentok, jangan lupa harus vertikal. Lihat, vertikal itu garis lurus ke bawah ya. Masangnya jangan miring ya, harus vertikal. Harus vertikal, kenapa harus vertikal? Karena tegak lurus. LED-nya ini tipe sorotan samping ya. Tipe sorotan samping. Jadi bukan tipe sorotan atas bawah, tipe sorotan samping ya. Selalu saya gambarkan kenapa tipe sorotan samping untuk halogen ini, proyektor ini. Anda mau dipasang atas bawah juga bisa sebenarnya, nggak ada masalah. Tinggal Anda setting aja, karena ini full adjustable. Anda mau masang vertikal seperti ini, kalau Anda mau horizontal ya juga bisa. Ini aja ya, tuh ini horizontal bisa, tapi outputnya nggak bagus kalau horizontal ya. Nah, supaya Anda yakin dan omongan saya bisa dipegang gitu ya, ya kita praktekin aja langsung gitu ya, bagaimana hasil outputnya kalau horizontal dan kalau vertikal ya. Nah, kita demokan dulu hasil outputnya jika horizontal dan jika vertikal ya. Oke, kita nyalain dulu ya. Ini kita nyalain kabelnya. Nah, ini udah nyala. Nah, kita arahkan ke tembok kameranya dan kita lihat ya hasilnya. Nah, ini hasil pada saat outputnya itu horizontal ya. Horizontal seperti ini hasil outputnya. Nggak bagus kan ya, nggak bagus lah hasilnya begitu ya. Ini horizontal nih, kelihatan ya, horizontal nih ya garisnya. Nah, bagaimana kalau kita coba di vertikal ya? Lebih bagus kan vertikal ya. Nah, selain bisa horizontal, bisa vertikal, kita bisa tarik mundur dia. Anda lihat ya, kalau saya tarik mundur tuh, tarik mundur apa yang terjadi? Ininya melebar, lebih bagus ya, ininya melebar nih. Nah, ini kita dorong maju, menyempit ya. Jadi artinya apa? Kalau Anda tarik mundur, sinar itu akan lebih dekat ke bumper mobil Anda. Tapi kalau Anda dorong maju, dia akan lebih jauh ya. Jadi makanya Anda harus pintar menyeting. Nah, seperti ini misalnya, atau dorong maju sedikit ya. Ini perubahannya sangat nyata karena ini di depan tembok cuma 1-2 meter. Kalau Anda nanti jaraknya jauh 10 meter, 20 meter, akan kelihatan perbedaannya ya. Seperti itu. Nah, makanya kenapa saya bilang bolam bagus itu harus bisa di adjustable ya. Kenapa harus bisa adjustable ya? Yang bagus adalah outputnya vertikal ininya ya, bukan horizontal loh ya. Vertikal. Nah, kenapa saya jelaskan kenapa vertikal? Karena ya tipe LED-nya ini tipe sorotan samping ya. Nah, tipe sorotan samping ini supaya LED-nya bagus, outputnya bisa tebal ya. Bayangan gelap harus kecil. Bayangan gelap harus kecil ya. Bayangan gelap makin kecil makin bagus, dan tidak gelap makin bagus ya, supaya dia sinarnya 360 derajat ya. Sebagai gambaran, ini vertikal. Vertikalnya ini adalah vertikalnya ini. Jadi ini itu sejajar, ini vertikal, ini vertikal.
Kalau ininya horizontal ya ininya horizontal tuh. Ya, ini kan horizontal nih. Nih, ini horizontal. Nah, ini horizontal. Kalau ininya vertikal ya ininya vertikal tuh, ya. Jadi satu sejajar. Jadi tipe sorotan LED proyektor halogen ini sorotan samping. Nah, kalau sorotan samping ya. Kenapa? Sorotan samping karena dia ada di tengah. Kalau sorotan atas bawah untuk proyektor halogen harus di bawah. Harus bukan di tengah, pokoknya di bawah. Nanti saya akan ada proyektor yang untuk LED untuk proyektor tapi sorotan atas bawah. Ada nanti. Ya, jadi pokoknya ini adalah sorotan samping. Nah, sorotan samping ini kita harus membuktikan bayangan gelap harus kecil supaya dia sinarnya 360 derajat ya. Nah, kita kasih lihat bayangan gelapnya tidak ada ini. Tuh. Tidak ada bayangan gelap, sedikit sekali bayangan gelapnya dan tidak lebar ya. Makin tidak gelap makin bagus, makin kecil bayangan gelap makin bagus. Nah, kenapa bayangan gelap harus kecil? Karena ini kan dipasang sorotan samping ya. Anda lihat nih proyektornya. Yang bagian saya arsir ini adalah bagian yang paling penting. Jadi kalau dipasang tegak lurus begini, bagian yang ini reflektor bagian atas itu bagian paling penting ya. Semua mangkok bowl itu bagian paling atas paling penting. Jadi kira-kira dipasang seperti ini ya. Ini LED di dalam ini itu seperti ini kira-kira. Karena ini kan vertikal ya. Ini juga vertikal dan mangkoknya ini yang saya arsir ini adalah ini. Jadi di dalam ini sinar yang ke atas itu tidak boleh terima bayangan gelap. Kalau terima bayangan gelap, outputnya di tengah nggak bisa padat, intinya itu ya. Makanya Anda harus cari LED yang bayangan gelapnya kecil ya. LED-nya nggak begitu terang, wattnya misalnya dayanya nggak begitu besar, luxnya nggak begitu besar, tapi bayangan gelapnya kecil ya, itu menguntungkan. Tentu lebih menguntungkan lagi kalau wattnya gede, luxnya gede, bayangan gelapnya kecil, wah menguntungkan sekali ya. Jadi outputnya makin padat ya. Dan ditambah lagi dia nggak ngedrop, lebih bagus lagi. Nah, untuk Fortuner ya, untuk Fortuner banyak yang bilang output lampu sebelah kiri depan supir ya, kalau dilihat dari depan sebelah kiri, kalau dari kita nyetir adalah sebelah kanan. Output sebelah kanan itu lebih terang dibandingkan sebelah kiri. Jadi ada yang bilang seperti itu. Kenapa? Karena di mobil Fortuner di sebelah kiri depan supir itu ada tabung air radiator. Ya. Yang sebelahnya tidak ada. Nah, yang sebelahnya tidak ada itu terkena kipas fan radiator. Jadi angin itu berputar. Nah, LED ini pas sebelah di kipas. Jadi ini akan lebih kena panas sebelah dibandingkan yang sebelah, karena LED yang sebelahnya ada tabung radiator. Jadi ini LED-nya, di sini ada tabung radiator, di sini kipas. Nah, di sini yang sebelah kanan ini tertutup oleh tabung radiator itu, panasnya jadi nggak keterima langsung. Ya, paham? Jadi di sini fan radiator. Nah, yang di sini terhalang oleh tabung kipas. Nah, sedangkan yang di sebelah sini langsung kipas. Jadi ini akan terkena lebih panas. Banyak orang bilang meredup kalau LED-nya ngedrop. Tapi LED ini nggak ngedrop ya. Jadi syarat bolam bagus 1 watt dan luxnya gede. Jujur 30 watt 3100 lux. Dusnya abal-abal tidak ditulis ya, dusnya abal-abal bro. Nggak seperti merek-merek lain yang dusnya ditulis 50 watt, 100 watt, 120 watt, lumennya 30.000 lumen. Ini tidak ada. Anda percaya omongan saya aja, 30 watt 3100 lux. Tidak ngedrop dijamin, jadi tidak perlu khawatir, saya jamin tidak ngedrop. Ketiga adalah adjustable itu seperti tadi yang saya sudah demokan. Keempat, serviceable, iya terpenuhi. Kelima, bayangan gelap juga tadi saya sudah jelaskan. Keenam, tidak storing, saya jamin tidak mengganggu radio mobil Anda, peralatan elektronik mobil Anda. Ketujuh, soal pendinginan. Nah, soal pendinginan ini juga penting, yang tadi saya sudah jelaskan. Di Fortuner banyak komplain sebelah meredup, sebelah terang. Kenapa? Karena LED-nya sebelah ngedrop. Karena dapat suhu panasnya lebih ekstrim dibandingkan sebelahnya. Jadi lampu ini dipasang begini ya, 2. Ini kipas radiator di sini. Nah, sebelah sini tertutup oleh tabung radiator, sebelah sini tidak ada tutupnya. Kalau bisa Anda bikinkan tutup supaya angin panas dari radiator itu kipas tidak langsung kena LED-nya.
ya, seperti itu. Makin panas memang makin rugi, tapi LED ini tidak bakal ngedrop, jadi akan sama saja. Cuman banyak yang mengeluh di luaran ngedrop karena LED-nya memang ngedrop gitu, apalagi kena panas tambah ngedrop ya. LED ini tidak bakal ngedrop, Anda mau kena panas segimanapun nggak bakal ngedrop ya. Jadi nggak perlu khawatir, banyak LED di luaran yang dijual ngedrop, makanya sebelahnya meredup, sebelahnya tetap, karena terima panasnya beda, karena lampu VNT turbo itu lampunya kan proyektor di bagian yang deket itu pas sekali dengan kipas. Jadi kalau mobil itu diesel ya, kipas radiatornya itu kena langsung ke lampu ya, seperti itu. Anda nggak perlu khawatir, saya sudah mereview, saya ngomong apa adanya to the point. Kalau jeleknya saya bilangin, bagusnya saya bilangin, seperti itu. Saya berusaha sejujur mungkin lah ya. Memang tidak ada orang yang puas, 100% tidak ada yang puas ya. Namanya orang tidak ada yang puas, karena tidak ada, menurut siapapun tidak ada barang paling bagus ya. Di luaran LED banyak bagus, semua bagus. Intinya adalah bukannya Anda perlu yang bagus, karena definisi bagus itu menurut saya adalah 7 syarat itu terpenuhi, tapi menurut pedagang lain bukan itu definisi bagusnya, karena subjektif katanya. Si juragan lampu, si Jungki main mengada-ngada aja ya, nggak apa-apa. Jadi bagusnya menurut saya itu ada 7 syaratnya menurut saya. Kalau menurut orang lain mungkin bagusnya seperti syarat mereka, tapi semua itu adalah cocok atau tidak ke mobil Anda gitu ya. Jadi tidak ada yang bagus atau semua bagus tapi cocok nggak ke mobil Anda itu dipasang. Cocoknya kalau menurut saya jelaskan, ini full adjustable, Anda harus bisa setting vertikal, wajib. LED ini bisa disetting 360 derajat, enak sekali. Jadi Anda bisa pasang ini bisa muter begini, bisa muter begini, bisa kabelnya di atas atau kabel di bawah, terserah, bebas, yang penting vertikal ya. Karena Anda kalau tidak punya patokan garis vertikal begini, bohlamnya misalnya pantatnya begini ya, Anda pusing kan bagaimana vertikalnya. Sedangkan proyektor ini harus vertikal, makanya kenapa saya demokan di sini. Yang bagian paling penting itu reflektor bagian atas. Bagian atas ini harus ketemu sinar full. Kalau nggak ketemu sinar full, outputnya pasti nggak bener ya, seperti itu. Makanya kenapa LED ini saya bilang Anda harus pilih yang cocok. Kalau menurut Anda semua pedagang menjual barang yang bagus, nah yang cocoknya bagaimana untuk proyektor LED? Anda harus yang mencari yang ada garis patokan, karena kalau Anda nggak ada garis patokan di belakang, Anda melihat di depan, nggak mungkin Anda bisa intip, oh posisi LED-nya sekarang di mana, di miring, di vertikal atau gimana, nggak bisa gitu ya. Nah jadi kenapa saya bilang ini cocok buat proyektor halogen H11, karena satu, ada garis vertikal patokan Anda. Kedua, full adjustable, maju mundur putar, Anda bisa setting foreground-nya ya. Jadi ini lebih cocok sebenarnya ke halogen proyektor H11 tersebut ya. Dan mobil diesel getaran gede, walaupun sekarang mobil sudah common rail, udah injektor, udah direct injection, udah segala macam, memang getaran mobil diesel udah nggak kayak zaman dulu, cuman tetap ada namanya getaran. Nah soketnya ini Anda tinggal colok ke soket asli bawaan mobil, tinggal colok saja tanpa ada driver ya. Jadi Anda nggak perlu ngiket driver, karena kalau Anda ngiket driver pasti driver tersebut Anda ikat di kabel itu bisa goyang-goyang bro, apalagi ada kotak, ada massa, tambah getaran mobil diesel, tambah getar-getar, bisa kalah di sininya, kalah bro. Makanya banyak komplain begini orang ya, beli LED di mana nggak tahu, Pak bisa servis LED nggak? Lampu LED saya kalau ketemu jalan rusak, mobilnya mati nyala. Nah kalau yang kayak begitu putus di sini biasanya. Kenapa? Karena ada kotaknya ya, jadi getar gitu, namanya ada berat, ada massa, tambah kalah di sininya. Apalagi mobil diesel bergetar ya, seperti itu. Nah kalau ini kan relatif aman, tidak ada massa, tidak ada berat, getaran pun minim. Jadi Anda tinggal colok ya, tidak perlu iket ya. Cocok dong, bener nggak? Semua bagus, tapi ada kecocokan untuk mobilnya ya. Untuk VNT turbo nih, Fortuner ya. Untuk Anda yang beli melalui online ya, marketplace, jangan dispute dulu saya, jangan buka komplainan atau apa, Pak LED-nya nggak nyala, langsung dia buka komplainan di Tokopedia misalnya atau di Bukalapak, padahal bukan kesalahan LED-nya.
Tapi kesalahan Anda nggak nyolok ini dengan benar misalnya. Mestinya dicoloknya begini, Anda colok begini. Jadi kalau nggak nyala, begini dicolok ke soket asli bawaan mobil nggak nyala, Anda balik. Sebenarnya kalau Anda tidak mau bolak-balik begitu, Anda gampang. Anda lihat soketnya. Soket itu pasti ada dua kabel. Ada warna satu terang, ada warna satu gelap. Saya umpamakan yang terangnya merah, yang gelapnya adalah hitam. Atau kadang-kadang bisa hijau, bisa hitam. Atau bisa hijau, bisa abu-abu. Pokoknya satu gelap, satu terang. Nah, Anda lihat pasti yang terang itu positif. Nah, di sini ada logonya positif. Yang gelap itu pasti negatif. Anda colokin. Jadi ini kalau yang ini terang, ini gelap ya Anda colokin begini. Anda coba nyala nggak? Kalau udah nyala ya sudah, berarti udah benar. Tapi bisa kalau patokan saya salah ya Anda balik aja, cabut. Selesai seperti itu. Banyak orang ya nggak nyala, dia langsung dispute. Dia langsung komplain di Bukalapak atau di Tokopedia. Akhirnya saya terima itu komplainannya, padahal kesalahannya kesalahan dia. Nah, kita jelaskan masalahnya di mana. Ternyata oh iya Pak, sorry gara-gara soket doang gitu ya. Jadi mohonlah untuk customer saya yang saya cintai, yang saya hormati, kalau tidak nyala ya dicoba dulu soketnya, diperbaiki segala macam, atau sekringnya putus atau tidak kan kita juga nggak tahu. Intinya barang sebelum dikirim kita sudah tes dulu nyala gitu ya. Dan Anda juga bisa WhatsApp saya ada nomor ya, nomor ini standby 0898-269-3838. Jadi kalau Anda butuh panduan, Anda butuh tutor, silakan WhatsApp. Anda sudah beli gratis, jadi Anda beli barang dengan saya bukan kita beli putus, tapi ada beli istilahnya berkelanjutan ya, after sales service istilahnya seperti itu ya bahasa Inggrisnya. Jadi Anda nggak perlu khawatir, bolam ini pun ada garansi. Jadi kalau ada trouble apa dalam waktu masa garansinya silakan komplain, akan ditukar baru ya, seperti itu. Ya, jadi jangan main komplain dulu, jangan main di marketplace ya. Di marketplace jangan main dispute lah, jangan main komplain dulu. Padahal bukan karena kesalahan barangnya, tapi karena kesalahan sumber daya manusianya yang mungkin nggak paham atau bagaimana gitu ya. Soal kalibrasi setting juga sama ya. Kalau Anda nggak mengerti akan kita pandu, jadi nggak perlu sungkan untuk WhatsApp saya, tanyakan pemasangannya sudah benar atau belum gitu ya. Karena kalau Anda sharing, saya baru tahu salahnya di mana gitu ya. Kadang-kadang orang suka memberikan testimoni langsung, outputnya nggak bener atau apanya, terserah dia mau kasih bintang 1. Tapi alangkah baiknya konsultasi ya. Kenapa? Karena Anda beli barang dengan saya ada konsultasi gratis supaya Anda hasilnya maksimal. Kalau Anda tidak memberikan saya feedback, saya tidak tahu apa permasalahannya gitu ya. Jadi tolong, saya juga mau menjual barang yang bagus ya, yang bagus. Semua mau yang bagus, memberikan servis yang bagus. Intinya seperti itu ya. Saya tekankan selalu kita berusaha jujur, ngomong apa adanya. Kalau wattnya 30 ya 30, tidak ngedrop ya tidak ngedrop, tidak storing ya tidak storing, kita ngomong apa adanya. Jangan banyak yang bilang wattnya gede-gede di tulisan di dusnya ya, tulisan di deskripsi LED-nya speak indah. Banyak bro yang jualan begitu, tulisannya sih bagus ya, kenyataannya padahal barangnya zong ya, seperti itu. Oke, saya rasa cukup ya. Kalau Anda suka, Anda silakan share ke teman Anda, ke saudara Anda buat yang belum beli ya. Supaya mereka tidak salah beli ya, kecele atau segala macam. Intinya adalah ada harga, ada kualitas ya. Anda juga harus paham penjualnya bisa tidak membantu Anda jika ada masalah ya. Kalau saya sendiri yang menangani, Anda WhatsApp saya sendiri yang akan bales, bukan menggunakan admin ya, bukan menggunakan asisten segala macam. Saya sendiri, saya hobi, saya sendiri yang akan menangani jika ada masalah, jika ada trouble ya. Saya rasa cukup. Terima kasih.